Baik, korupsi nampaknya masih menjadi PR bagi negeri ini, pemirsa. Bahkan Presiden Prabowo Subianto ini juga beberapa kali dengan tegas menyatakan komitmennya untuk bisa memberantas korupsi di negeri ini. Nah, Mbak Shirley, sebagai anak muda, melihat apa yang terjadi di negeri ini, banyaknya koruptor yang nampaknya tidak ada takut-takutnya untuk mengambil apa yang menjadi atau tidak menjadi haknya. Mbak Shirley melihatnya seperti apa? Yang pasti pertama sedih, Mbak, ngelihat kondisi ini. Yang kedua, kita bisa lihat dari banyak aspek. Yang pertama adalah aspek jangan-jangan di dalam itu sudah menjadi sistem. Oke. Kalau enggak korupsi nggak bisa. Seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan. Ya kalau misalnya mau ngasih, ya kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Jadi nggak usah diada-adakan dengan cara-cara yang akhirnya mengambil jalan-jalan yang tidak baik dan benar. Artinya negara kita nih sudah darurat dong Mbak Shirley. Sampai kemarin kalau beberapa waktu kemarin kayaknya Mbak Shirley juga tahu ya ada hashtag di sosial media yang juga ramai nih oleh anak-anak muda, netizen-netizen juga. Artinya impact dari semua itu adalah distrust masyarakat, publik kita semua, anak muda terhadap ini gimana ya masa depan bangsa, gimana ya kondisi generasi kita nanti. Dan distrust ini kan muncul nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk. Dalam hal ini bagaimana agar kita sampai ke titik gimana jalan tengahnya. Maka saya sepakat tadi yang disampaikan oleh dua menteri kita bahwa Pak Menteri sama Ketua MUI Pak Khalil Nafis bahwa betul kesadaran bahwa Ramadan ini adalah momentum kita untuk berusaha menjaga apa tadi greedy, ego, itu betul. Itu sifatnya kan dari dalam ya. Tapi ada yang menarik dari luar, yaitu aturan. Kita semua mendorong, kita semua mendukung pemerintah dalam hal ini teman-teman Bapak Ibu yang terhormat di anggota DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena ketika aturan itu ada dan ditegakkan dengan baik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, maka dengan sendirinya itu akan mengawal koruptor-koruptor atau tindakan korupsi ke depan kan gitu ya. Yang harapannya ketika misalnya tadi disampaikan ada banyak koruptor yang kok belakangan makin banyak ya. Harapannya ini bukan menangkap atau menjadikan koruptor ini sebagai tersangka, terdakwa untuk mengganti posisi atau mengganti orang-orangnya. Tapi ini benar-benar murni agar korupsi ini segera diminimalisir. Memutus bahkan ya. Memutus, harapan kita kan begitu. Sehingga ini yang akan membuat tadi kembali ke topik kita kerukunan kan. Kerukunan antara pemerintah dengan warga masyarakat ini sampai. Artinya masyarakat berusaha untuk oke, ini adalah momentum kita kembali bersih, positive thinking dengan kebijakan pemerintah dan lain-lain. Pemerintah juga berusaha untuk menghadirkan kebijakan yang pro rakyat, yang ini dihadirkan untuk rakyat, bahwa kedepannya aturan-aturan yang disahkan, undang-undang yang disahkan justru untuk menjaga itu. Nah kalau kayak begini, ketemu kerukunan sesudah Idul Fitri antar pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau sudah rukun pemerintah dan juga rakyatnya sudah tidak ada lagi distrust, warganya justru pengennya di dalam negeri saja, bahkan ingin nggak perlu kabur dulu aja. Nggak perlu kabur karena ada sense of belonging di dalamnya. Baik Mbak Shirley, nanti kita masih akan membahas makna lain ya di balik Idul Fitri. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam spesial di hari Lebaran dan saya juga masih ditemani oleh Mbak Shirley. Mbak Shirley menyambung apa yang tadi kita bahas mengenai kemudian kerukunan ya, tidak hanya antar pemerintah dan juga masyarakat. Tapi juga mungkin makna lain di Hari Raya Idul Fitri ini seperti yang disampaikan oleh Menak tadi mengenai bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita alami hari ini di tengah banyaknya konflik di luar sana yang masih terjadi. Saya yakin banget sebetulnya Indonesia ini dari awal perbedaan itu udah ada. Dan konflik-konflik itu adalah bumbu-bumbu demokrasi. Sehingga kembali kepada sinergitas, kita bisa berkolaborasi antar tua dan yang muda, antar yang berkecukupan dan yang mungkin belum, antara mereka yang boleh jadi ada di posisi yang menyenangkan hari ini dan ada yang enggak nih misalnya teman-teman. Ini akan antar budaya, antar bahasa, antar agama, ini akan membuat definisi Idul Fitri menjaga kerukunan, saling memaafkan, ini bukan hanya formalitas di hari Idul Fitri, tapi dampaknya akan kita rasakan di 11 bulan selanjutnya dan membuat kerukunan kita dalam kehidupan berbangsa akan terjaga. Luar biasa, kita sudah menangkap makna dan juga pesan dari Mbak Shirley. Terima kasih sekali malam hari ini sudah meluangkan waktu di tengah hari lebarannya untuk bisa berlebaran bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Mbak Shirley dan ditunggu tentunya karya-karya positif berikutnya ke depan. Terima kasih Mbak Shirley.